Lalu bagaimana dengan korban-korban lain yang tidak dimasukkan di dalam persidangan ini sebagai korban, tetapi diposisikan sebagai saksi yang menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh korban. Nah, disitulah ada gap juga ya, ada gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, saya beberapa kali diminta ya oleh aktivis perlindungan anak, oleh teman-teman dari program atau bidang hukum pidana, kemudian juga dari pihak-pihak lainnya yang concern terhadap persoalan-persoalan perlindungan anak terkait dengan kasus Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang berada di Batu Malang, Jawa Timur. Nah, saya yakin sahabat-sahabat hukum pidana juga sudah mengikuti kasus ini, di mana terdakwanya adalah seorang motivator dan juga founder dari SMA SPI tersebut. Ini sudah terang benderang ya, kita nggak perlu lagi menutupin siapa terdakwanya. Terdakwanya adalah Julianto Eka Putra. Ya, beliau saat ini terdaftar masih sebagai founder dari SPI. Beliau juga seorang pengusaha MLM ya. Nah, kalau kita cermatin kasus ini, fakta yang terungkap dalam persidangan, fakta menurut versi jaksa penuntut umum. Karena pada tanggal 27 Juli yang lalu, jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya, ya, yang tebalnya itu sampai 197 halaman. Nah, di dalam tuntutan ini, jadi dalam sebuah surat tuntutan, ya, mungkin sahabat-sahabat hukum pidana ada yang tidak tahu ya, bahwa dalam surat tuntutan itu di dalamnya juga mengurai dakwaan, mengurai keterangan-keterangan saksi atau yang biasa kita dengan sebut alat bukti ya. Jadi alat bukti diurai di dalam surat tuntutan itu. Saksi, ahli, surat, petunjuk, bahkan keterangan terdakwa juga diurai. Nah, menurut jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Julianto Eka Putra ya telah melakukan tindak pidana, telah didakwa dan dituntut melakukan tindak pidana persetubuhan pada seorang anak ya yang berusia 16 tahun. Perbuatan pidana itu dilakukan sejak tahun 2009. 2010, 2011. Karena pada 2009, 10, 11 korban masih berusia anak-anak. Jadi pada 2009 usianya 16, 17 dan belum 18 tahun. Dalam tuntutan itu juga disebutkan bahwa persetubuhan itu berlangsung hingga korban berusia 25 tahun. Jadi sejak usia 16 perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa. Nah, kalau kita lihat dakwaannya ya, saya kembali kepada dakwaan ya. Jadi di dalam dakwaan itu artinya pasal-pasal yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Jadi ketika dia dihadirkan pertama kali, sidang pertama dia didakwa. Tentu waktu didakwa ini dasarnya adalah berita acara pemeriksaan di polisi, BAP. Dari BAP itu, lalu dia mendakwa. Tentu dalam dakwaan ini lebih dari satu pasal. Nah, saya sudah cek pasal-pasal berapa saja yang didakwa, ada 4 pasal yang berbeda.
Jadi kadang-kadang kita menyebutnya dengan dakwaan berlapis. Di dalam dakwaan, dan ini modelnya adalah alternatif. Di dalam dakwaan pertama itu disebutkan pasal 81 ayat 1. Jungto pasal 76 huruf D, Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang 23 2002, Jungto 35 2014. Ya. Apa itu pasal 81? Kalau 81 itu ya, karena ini perbuatan pidananya terjadi tahun 2009, berarti yang dipakai adalah Undang-Undang 23 2002. Karena 35 2014 belum berlaku. Pasal 81 itu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda 300 juta dan paling singkat 60 juta. Jadi itu dakwaan pertama yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pasal 81. Jungto pasal 76. 76 itu ada dalam Undang-Undang 35 2014. Tapi kan Undang-Undang 35 2014 pada saat perbuatan dilakukan belum berlaku, sehingga yang dipakai adalah Undang-Undang 23 2002. Jungto dengan pasal 64 ayat 1 KUHP. 64 ayat 1 itu adalah konkursus. Perbuatan itu dilakukan lebih dari satu kali, ya, lebih dari satu kali. Jadi kalau kita lihat di KUHP, jika perbuatan itu lebih dari satu kali, maka sebenarnya itu bisa mendapatkan pemberatan hukuman. Jadi kalau kita cek ya pasal-pasal dalam KUHP, pasal 64 itu, ya, kalau saya bacakan pasal 64 KUHP ayat 1, ya, itu bunyinya, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP, yaitu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, maka hanya digunakan aturan pidana. Jika berbeda-beda dipakailah aturan yang terberat. Jadi pasal 64 ayat 1 ini disebut juga dengan perbuatan berlanjut atau konkursus, ya. Konkursus itu ada perbuatan, tapi perbuatan berlanjut ini biasanya adalah untuk perbuatan-perbuatan yang sama. Nah, kemudian di dalam dakwaan yang kedua, jadi dakwaan yang kedua pasal 81 ayat 2. Jadi 81 ayat 2 itu sebenarnya melanjutkan dari pasal 81 ayat 1, ya. Jadi nggak berbeda sebetulnya, tetapi bunyinya ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi pasal 81 ayat 2 cenderung bahwa perbuatan itu dilakukan oleh pelaku dengan cara sebagaimana yang diatur di dalam pasal 81 ayat 2 dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, membujuk dan sebagainya. Lalu dakwaan yang ketiga yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah pasal 82 ayat 1 jungto pasal 76 huruf E. Pasal 82 ayat 1 itu saya bacakan bunyinya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkannya perbuatan cabul, dipidana dengan 15 tahun, paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling singkat 60 juta. Jadi pasal 81 maupun pasal 82, kalau 81 itu bicara tentang persetubuhan, pasal 82 bicara tentang pencabulan.
Persetubuhan berarti ada hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Cara melakukannya ada diatur dalam ayat 2 pasal 81. Nah, pasal 82 bicara tentang pencabulan. Pencabulan itu berarti tidak ada persetubuhan. Jadi maba, mencium, memeluk, ya, memas, itu juga masuk dalam kategori pencabulan. Jadi jaksa penuntut umum mendakwa dengan persetubuhan, kemudian persetubuhan dengan bujuk rayu tipu muslihat, itu yang diatur di dalam pasal 81 ayat 2. Kemudian dakwaan ketiga dengan pencabulan, ya. Dan terakhir adalah dakwaan terakhir itu adalah pasal 294. 294 ini melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan, ya, yang dimana perempuan tersebut berada dalam asuhannya atau dalam pewaliannya atau sebagai anak didiknya. Nah, sahabat-sahabat hukum pidana, dari 4 dakwaan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, ternyata ada jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa Julianto Eka Putra, ya, berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Alat buktinya banyak sekali, ya. Jaksa menghadirkan saksi, terdakwa menghadirkan saksi, jaksa menghadirkan ahli, terdakwa melalui kuasa hukumnya juga menghadirkan ahli. Jadi saksi dari jaksa, ahli dari jaksa ada, saksi dari terdakwa dan ahli dari terdakwa juga ada, dan ditambah juga dengan keterangan terdakwa, surat juga ada, surat visum itu dari jaksa, surat juga ada dari jaksa penuntut umum, ya, dari kuasa hukum terdakwa. Jadi terdakwa didampingin. Jadi dalam satu persidangan saya dipanggil juga oleh jaksa untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus ini. Jadi saya lihat di persidangan itu pengacara dari terdakwa lumayan banyak juga, sahabat-sahabat. Kalau tidak silap itu ada 6, ya, 6 kuasa hukumnya. Jadi saya didudukkan sebagai ahli untuk menjelaskan pasal-pasal yang didakwakan. Jadi pasal 81, pasal 82, unsur-unsur pasal 81, unsur-unsur pasal 82, kemudian soal saksi, apakah bisa satu saksi menjadi saksi. Nah, itu banyak juga perdebatan, unus testis, nullus testis. Jadi satu saksi bisa nggak, ya, dijadikan dasar untuk menghukum. Tapi kan dalam kasus ini saksinya banyak, walaupun memang yang dikatakan saksi itu adalah melihat, mendengar, dan menyaksikan. Meskipun juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak harus melihat, mendengar, tapi konteks kasusnya memang dalam pandangan hakim bisa berbeda-beda. Nah, jaksa menyimpulkan dari berbagai alat bukti yang ada, ya, dikaitkan dengan fakta, dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka jaksa menyimpulkan bahwa terdakwa ini dituntut melakukan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang 23 2002. Jadi pasal 81 ayat 2 ini berarti dengan sengaja, dengan tipu muslihat, dengan serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak, ya, dijungtukan dengan pasal 64. Jadi perbuatan itu dilakukan beberapa kali, ya. 64 ayat 1. Itu artinya dengan fakta-fakta yang ada, terdakwa melakukan persetubuhan, dilakukan dengan sengaja, dengan bujuk rayu dan tipu muslihat, dan dilakukan juga tidak satu kali tapi beberapa kali. Nah, dari situasi ini lalu jaksa melihat karena perbuatan itu telah memenuhi dengan sempurna pasal 81
ayat 2, maka jaksa pun menuntut dengan ancaman pidana maksimal. Jadi kan ancaman pidana itu di dalam pasal 81 3 sampai 15 tahun. Diancam, dituntut dengan 15 tahun. Dan denda, karena pasal 81 itu juga memberikan ancaman pidana denda juga dimasukkan maksimal, yaitu 300 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan. Itu artinya kalau dia tidak mau bayar denda itu, maka pidananya diganti dengan 6 bulan. 6 bulan kurungan. 6 bulan kurungan ini berarti kalau dia dikabulkan 15 tahun oleh hakim, berarti 15 tahun ditambah 6 bulan. Selain itu, menghukum terdakwa juga membayar restitusi sebesar 44.744.000. Nah, jika restitusi ini tidak dibayar, maka akan dirampas hartanya, dilelang, lalu dijual, dan uangnya diserahkan kepada korban. Dan jika terdakwa tidak punya uang untuk membayar itu, maka diganti dengan kurungan sebesar 1 tahun kurungan. Jadi ditambah lagi ya, kalau dia nggak mau bayar. Nah, sekarang apa sih analisa hukum? Apa sih makna dari tuntutan itu? Setelah tuntutan tentu nanti di persidangan berikutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya akan membacakan pledoi. Nah, pledoi ini tentu dia akan membantah fakta-fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, tapi saya tidak mau membahas itu karena pledoi juga belum dibacakan. Kita pengen tahu juga nanti apa sih bantahan pembelaan dari terdakwa melalui kuasa hukumnya yang jumlahnya saya sebutkan tadi 6 orang. Mungkin lebih nanti dalam persidangan berikutnya. Nah, saya ingin melihat begini ya. Pertama untuk pidana penjara oke lah ya. Ya, pidana penjara oke lah 15 tahun. Karena tidak ada peluang untuk menambah pidana penjara itu jika menggunakan rejim Undang-Undang 23 2002. Ya, belum bisa pula menggunakan Undang-Undang 35. Kalau di dalam Undang-Undang 35 bisa ditambah 1/3 kalau dia melakukan kejahatan jika si pelakunya adalah guru atau wali, tambah 1/3. Orang tua atau orang-orang yang memiliki hubungan kerabat atau wali itu bisa ditambah 1/3. Undang-Undang 23 2002 sayangnya belum memberikan pemberatan hukuman dengan menambah 1/3. Jadi, sahabat-sahabat, itu adalah ancaman pidana yang paling berat. Tidak ada tambahan lagi. Demikian juga dengan denda. Denda 300 juta. Pasal 81 juga memberikan ancaman pidana maksimum 300 juta. Ya, minimum 60 juta. Nah, yang bagi saya masih ada tanda tanya adalah restitusinya. Cuman 44.744.000. Setelah saya baca tuntutan, saya tidak menemukan bagaimana formula sehingga angka 44 juta ini muncul ya. Kalau kita tadi baca fakta menurut versi jaksa penuntut umum, terdakwa sudah melakukan beberapa kali persetubuhan kepada korban. Di dalam visum psikiatrikum juga disebutkan korban mengalami trauma, ya, rasa takut dan lain-lain. Nah, bagaimanakah penghitungan 44 juta ini? Kalau kita baca lagi di media, ya, bahkan di dalam fakta persidangan yang ada dalam tuntutan pun disebutkan korban tidak hanya satu, tapi ada beberapa korban. Itu artinya karena yang didakwa hanya ada satu korban, otomatis angka 44 juta ini juga ditujukan pada satu korban. Padahal korbannya lebih dari satu. Nah, disinilah tergelitik juga ya, kok bisa hanya ada satu. Apakah karena, kalau dalam konteks hukum pidana, apakah, ya tentu memang
dalam konteks ganti kerugian ini tidak begitu jelas sebetulnya pengaturannya. Kalau menurut Undang-Undang 23 2002 malah tidak ada soal ganti kerugian. Ini karena yang menghitung ganti kerugian ini adalah LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. LPSK pasti pakai Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban menghitung ini. Cuman penghitungannya seperti apa? Lalu bagaimana dengan korban-korban lain yang tidak dimasukkan di dalam persidangan ini sebagai korban, tetapi diposisikan sebagai saksi yang menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh korban. Nah, disitulah ada gap juga ya, ada gap. Ya, kalau ada restitusi, berarti restitusinya hanya untuk korban yang memang yang akan dibuktikan dalam persidangan ini bahwa korban menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Padahal ada korban-korban lain. Kenapa restitusi itu tidak mengkalkulasi korban-korban lain meskipun di dalam dakwaan tidak dicantumkan. Tapi kan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban harusnya bisa ya menghitung juga kerugian-kerugian yang dialami korban lainnya. Yaitu terobosan hukum yang harus dilakukan oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Nah, sahabat-sahabat hukum pidana, kita akan menunggu ya pada persidangan berikutnya adalah pledoi. Bagaimanakah pledoi yang disampaikan oleh pengacara dari terdakwa. Setelah pledoi, ya kalau ada kesimpulan berarti kita menunggu lagi nih persidangan berikutnya, putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim dalam kasus ini. Jadi tentu dalam putusan itu hakim juga akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Fakta-fakta ini tentu dipengaruhi oleh alat bukti. Alat bukti, apakah alat bukti tersebut meyakinkan atau tidak. Jadi saksi yang dihadirkan cukup banyak, ahli yang dihadirkan cukup banyak. Ada ahli hukum juga yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Ada psikolog kondang juga yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Jadi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa itu juga kapasitasnya kapasitas nasional ya, sehingga itu juga jadi bahan pertimbangan hukum hakim. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa juga harus dipertimbangkan. Nah, inilah nanti yang akan menjadi bahan rujukan bagi pengadilan, ditambah juga dengan keyakinan hakim. Dengan demikian maka akan lahirlah satu putusan yang memenuhi rasa keadilan. Keadilan bagi siapa? Tentu keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa juga. Ya, jadi kedua belah pihak. Tentu yang satu lagi adalah keadilan bagi masyarakat. Sehingga perbuatan kekerasan seksual ini dalam bentuk persetubuhan itu memang mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan fakta dan alat bukti yang ditemukan di dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana yang bisa saya sampaikan ya. Kita menunggu pada persidangan berikutnya pledoi, dan pada persidangan berikutnya lagi akan ada putusan hakim. Nah, putusan hakim ini sebetulnya menentukan apakah si terdakwa dipidana, dan kalau dipidana berapakah pidana yang diancam, yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan apakah pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan itu sesuai dengan tuntutan jaksa dan sesuai dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Demikian sahabat-sahabat hukum pidana, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika konten ini memberikan manfaat bagi Anda. Dan salam hukum pidana.